Kamu pernah mendengar nggak cerita salah satu temanmu yang gagal bayar di pinjol, tapi hidupnya tenang, kayak tidak punya masalah, seperti dia hidup tanpa sebuah beban utang apapun. Kalau itu pernah kamu lihat dan itu tidak terjadi pada kamu, berarti kamu tidak tahu soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Finansial, dan seperti biasa channel ini cocok untuk kalian yang hari ini punya masalah dengan keuangan, dengan hutang pinjaman online, atau mungkin bahkan kalian masih terjebak dengan mau usaha apa di saat lagi sedang gagal bayar, atau kamu ingin mencoba menemukan hal baru dalam hidup kamu, ya, bagaimana bisa keluar dari zona masalah yang tidak selesai-selesai ke depannya. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan buat kalian yang sudah pernah masuk di channel saya, bantu like, komentar, dan kalau bisa kasih saran dong gitu loh, kasih share pengalaman kalian, pokoknya kasih tips lah buat apa ya, buat untuk share kepada teman-teman kalian yang mungkin hari ini butuh lah, kita untuk ada di saat dia punya masalah seperti itu. Saya sudah mencatat beberapa poin untuk hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan bahas pertama langsung dari mindset saat kita gagal bayar. Nah, pertama, gagal bayar itu apa sih? Gagal bayar itu adalah posisi di saat kita benar-benar gak ada uang buat bayar di saat jatuh tempo angsuran. Itu gagal bayar. Kemudian gagal bayar itu apakah masuk kriminal? Atau ada nggak kita menemukan orang yang gagal bayar hutang masuk penjara? Nah, itu mitos ya. Jadi mitosnya adalah gagal bayar itu di penjara. Gagal bayar itu bikin kalian akan terus tersiksa dan diancam oleh berbagai macam hukum. Itu keliru, itu mitos. Di Indonesia ini jelas bahwa di dalam hukum Indonesia, hutang piutang itu masuk yang namanya perdata, bukan pidana. Jadi yang namanya perdata ya soal perdata, bukan soal pidana ataupun ada unsur yang membuat kalian harus masuk di jeruji besi. Tidak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bahwa di dalam gagal bayar itu mitosnya polisi menangkap orang yang nggak berhutang. Itu enggak. Jelas, polisi tidak dalam rangka menangkap orang punya hutang, nggak ada ceritanya. Polisi menangkap ya orang yang melakukan penipuan, kejahatan, dan segala macam. Jadi gagal bayar itu bukan bagian dari sebuah kejahatan, tidak, tapi adalah situasi atau risiko sebuah bisnis. Karena itu orang pengusaha pinjol atau pinjaman daring, ya resikonya adalah pinjamannya gagal untuk dikembalikan, seperti itu. Dan itu ada mekanismenya, ada aturannya, ada regulasi yang jelas mengatur soal itu. Siapa dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan. Kemudian berikutnya adalah kapan gagal bayar itu bisa jadi masalah hukum serius. Nah, ini penting untuk kalian ketahui bahwa jika disertai sebuah penipuan, contoh mengaku akan bayar dengan begini, tapi di situ ada unsur menjebak, itu juga termasuk keliru. Kemudian menggunakan identitas palsu seperti joki. Nah, joki rentan di penjara. Jadi buat kalian yang ingin jadi joki dan berani untuk menipu orang, berani untuk mengambil sebuah jasa, bahkan membuat orang tenang dalam hutang, itu kamu termasuk penipu, dan itu tentu masuk dalam kategori unsur pidana. Jadi buat kalian justru kalau misalnya gagal bayar kemudian datanya dirubah, kemudian KTP-nya pakai orang lain, misalnya nomornya dirubah, pemalsuan dokumen dan semacam, ya itu masuk yang namanya penipuan. Itu serius di situ, dan itu yang tidak diperbolehkan. Nah, berikutnya adalah yang saya catat di sini. Kenapa banyak orang gagal bayar tapi tidak ditangkap? Nah, ini penting untuk saya bahas ya. Jadi, mengapa sih orang gagal bayar itu tidak ditangkap? Mengapa sih orang gagal bayar itu masuk perdata? Yang pertama,
pinjaman daring atau pinjol tidak semua itu lapor ke polisi, kemudian setelah melaporkan ke polisi kemudian ditangkap. Enggak. Jadi pinjol itu ya ada dalam regulasi perbankan, ada dalam regulasi keuangan seperti itu. Jadi ada aturan mainnya, nggak bisa kemudian polisi nangkap orang gagal bayar. Yang pasti prosesnya adalah proses persidangan. Bagaimana orang itu bisa bayar, bagaimana pengusaha itu tidak rugi, itu ada sidangnya sendiri, tidak masuk dalam kategori seperti ini. Nah, biasanya karena pinjol ini sifatnya itu perdata, maka pengusaha-pengusaha fintech, ya, financial technology itu biasanya mereka menggunakan yang namanya penagih atau tim penagih. Dalam hal ini disebut juga debt collector. Debt collector itu ada penagihan yang melalui telepon disebut dengan debt collector, ada juga yang turun ke lapangan disebut dengan field collector. Jadi debt collector itu ada dua, ada yang nelpon terus penagihannya, mengingatkan, reminding dan segala macam, ada yang kemudian datang ke tempatnya untuk mengingatkan, seperti itu. Apakah ada aturannya? Ada. Nelpon diatur, datang juga diatur. Nelpon orang yang kena utang, ya, itu diatur dalam otoritas jasa keuangan. Apa? 1 kali sehari. Ya, nggak boleh ganggu biar dia kerja gitu. Justru kalau dia melakukan nelpon berkali-kali, nah itu masuk unsur hukum. Justru itu melanggar kayak gitu. Itu justru penagihnya yang bisa dihukum seperti itu. Jadi ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh si penagih. Kemudian berikutnya ada orang yang datang ke rumah nasabah yang gagal bayar untuk meminta uangnya dikembalikan, itu juga ada aturannya, ada jam kerjanya. Kapan jam kerjanya? Jelas, itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar jam itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah juga gak boleh yang namanya ketika melakukan penagihan itu intimidatif, gak boleh. Intimidatif itu maksudnya melakukan penekanan serius, mengancam, menakut-nakuti, kemudian juga akan memberikan sanksi, akan memberikan semacam ancaman, itu nggak boleh. Justru orang yang seperti itu akan dihukum. Artinya si penagih yang nggak boleh. Seperti itu. Nah, apakah ada perlindungan hukum dari masing-masing? Ada. Bagi konsumen ada perlindungan hukumnya, ya, ada aturannya. Bagi pengusaha juga ada perlindungan hukumnya. Nah, di sini OJK itu posisinya apa? Mengawasi, ya. Ada prosedur mediasi, ada prosedur bagaimana menyelesaikan masalah. Contoh nih, jenengan sudah gagal bayar hampir 1 tahun, ya, tapi kan tetap tercatat sebagai orang yang punya hutang. Bagaimana menyelesaikan itu? Ada bunga menumpuk, misalnya ada denda yang kemudian tidak karu-karuan angkanya, misalnya kan. Nah, itu ada aturannya. Bagaimana? Kamu bisa melakukan negosiasi, ada kesempatan. Mintalah OJK untuk menjadi mediator dalam hal konteks ini, seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan misalnya nih, ketika kita tidak mampu membayar? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sering saya jelaskan, jangan panik. Ingat, jangan gegabah, jangan takut berlebihan, yang sampai overthinking, gak boleh. Ya, jadi kalau kamu sudah benar-benar posisi gagal bayar, itu syarat utama, jangan panik. Apa yang harus kamu lakukan? Segeralah kamu tonton channel Ilmu Official. Segera kamu catat hutang kamu berapa, kamu mengambil hutang di bank apa, ya kan, di pinjol apa, kamu catat, kamu simpan. Kemudian setelah itu buatlah rencana keuangan yang baik. Nah, saya ingin sebetulnya memberikan konten soal rencana keuangan yang tepat atau edukasi tentang keuangan yang jelas seperti apa. Ini saya ingin menjelaskan itu. Mungkin di video berikutnya, ya, saya akan berbagi pengalaman lah, bagaimana kemudian saya bisa keluar dari jeratan pinjol, bagaimana saya keluar dari gagal bayar yang bertahun-tahun, kemudian bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Ya, sekedar sharing saja gitu loh. Kalian juga bisa sharing, teman-teman juga bisa ngasih komentar, teman-teman juga bisa ngasih masukan-masukan seperti itu.
Nah, berikutnya saya ingin ngasih tahu kalian cara untuk cek posisi kalian apakah pinjaman kalian itu legal atau tidak. Kamu masuk ke websitenya OJK ya. Di situ www.ojk.go.id, kamu di sana lengkap, kamu tanya apa saja ada. Terutama yang berhubungan dengan pinjol ya. Misalnya nih, cek slik OJK, ada my debt di situ. Kamu cek di situ, kemudian cek legalitas pinjol yang legal atau ilegal, ya kan? Kemudian berikutnya adalah jika kamu gagal bayar, tentu kamu harus tahu, harus kamu pahami. Yang pertama, gagal bayar itu tidak masuk ke pidana, bukan kriminalitas, bukan sebuah kejahatan. Gagal bayar akan menjadi kejahatan kalau disengaja. Artinya di awal sudah melakukan manipulasi data, misalnya alamat dirubah, kondar gak jelas, misalnya KTP-nya dirubah, macam yang ada unsur-unsur penipuan di situ, justru itu yang pidana. Kalau belum ada seperti itu, aman-aman saja seperti itu. Jadi mending gagal bayar yang logis, yang benar adalah yang seperti itu di jalurnya kayak gitu. Jadi yang kamu benahi adalah mental kamu, mindset kamu tentang gagal bayar. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang merasa dengan video saya bisa menambah misalnya semangat lagi untuk bisa kuat bekerja lagi, save video ini, bantu share, sebarkan, like, dan kasih komentar. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.